Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan pendaftaran tanah sistematik dan sporadik. Jadi ini merupakan materi lanjutan dari apa yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya terkait dengan pembuktian hak. Jadi sebenarnya pembuktian hak ini merupakan bagian dari pendaftaran tanah, cuma hari ini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu pendaftaran tanah secara sistematik dan sporadik. Di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa ada macam kegiatan dalam pendaftaran tanah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pendaftaran tanah untuk pertama kali, dan yang kedua adalah pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah untuk pertama kali ini dibagi menjadi dua, yaitu pendaftaran tanah secara sporadik dan yang kedua adalah secara sistematik. Yang mana di pertemuan sebelumnya sudah saya berikan semacam analogi gitu ya, bahwa sporadik ini berasal dari kata spora, jadi seperti jamur gitu ya, jadi tersebar tidak merata, sehingga sporadik ini dibagi menjadi dua, yaitu sporadik secara individual maupun sporadik secara massal. Nah, sedangkan sistematik ini secara garis besarnya dia secara tersistem atau struktur, yang mana pelaksananya adalah pemerintah sendiri. Sedangkan untuk pembelian data pendaftaran tanah ini merupakan bidang-bidang tanah yang sudah pernah dilakukan pendaftaran tanah. Tapi untuk pendaftaran tanah pertama kali ini adalah dilakukan terhadap objek-objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan berdasarkan PP 2497 maupun PP 1061, yang mana PP 1061 ini dinyatakan tidak berlaku dengan adanya PP nomor 24 tahun 97. Nah, masuk yang pertama dulu, jadi pendaftaran tanah pertama kali yang sistematik dulu. Jadi sebelum masuk ke sistematik, mungkin saya akan sedikit menjelaskan mengenai kegiatan pendaftaran tanah pertama kali. Jadi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali, kalau kalian lihat di dalam ketentuan PP 24 tahun 97 itu terbagi menjadi 5 tahapan atau 5 langkah gitu ya. Yang pertama adalah pengumpulan dan pengolahan data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan sertifikat, penyajian data fisik dan data yuridis, dan juga diakhiri dengan penyimpanan daftar umum dan dokumen. Untuk kegiatan pendaftaran tanah yang pertama, yaitu pengumpulan dan pengolahan data fisik, dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan, yakni pembuatan peta dasar pendaftaran, penetapan batas-batas bidang tanah, pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah, serta pembuatan peta pendaftaran, pembuatan daftar tanah, dan pembuatan surat ukur. Yang mana untuk lebih teknisnya mungkin teman-teman bisa lihat di dalam Permen Agraria nomor 3 tahun 97 yang hingga hari ini itu masih berlaku. Jadi ketentuan teknisnya silakan teman-teman baca, saya hanya membacakan secara garis besarnya saja terkait dengan kegiatan apa yang masuk dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali. Kemudian di tahapan yang kedua, pembuktian hak dan pembukuannya itu seperti yang telah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, yang terbagi menjadi dua, yakni pembuktian hak baru dan hak lama. Hak baru dibuktikan dengan penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang. Jadi misalnya hak pengelolaan itu ditetapkan dengan pemberian hak pengelolaan oleh pejabat yang berwenang, tanah wakaf dengan akta ikrar wakaf, hak milik atas harta musuh dengan akta pemisahan, kemudian pemberian hak tanggungan dengan akta pemberian hak tanggungan, gitu ya. Ada lagi sebenarnya bisa dibuktikan dengan akte PPAT, semisal adalah hmm, pemberian hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak milik, itu dibuktikan dengan akte yang dibuat oleh PPAT. Sedangkan pembuktian hak lama itu berasal dari konversi hak-hak lama. Jadi menyesuaikan hak atas tanah sebelum berlakunya ketentuan OPA dan disesuaikan dengan ketentuan yang ada di dalam OPA. Itu dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan di dalam penjelasan sebenarnya di pasal 24 ya, di pasal 24 PP 2497, cuma alat-alat bukti apa saja yang masuk dalam kategori ini teman-teman bisa lihat di dalam penjelasan pasal 24 gitu, ada huruf A sampai huruf apa gitu ya, terkait dengan alat-alat bukti tertulis apa yang dapat dimiliki. Namun demikian, kalaupun tidak memiliki alat bukti di dalam ketentuan pasal 24 ayat 2 itu bisa dijembatani gitu ya. Jadi walaupun tidak ada alat bukti, sepanjang yang pertama
penguasaan secara fisik selama 20 tahun berturut-turut, kemudian penguasaan tersebut dengan itikat baik, dan yang ketiga adalah penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan oleh warga sekitar maupun kepala desanya maupun kepala adatnya gitu ya. Untuk pembuktian hak lama, andai kata tidak ada alat buktinya sama sekali. Kemudian tahapan ketiga yaitu penerbitan sertifikat. Jadi kembali lagi ya bahwa luaran atau output dari kegiatan pendaftaran tanah ini adalah penerbitan sertifikat bagi pihak yang berkepentingan gitu ya, yang mana sertifikat ini berisi data fisik dan data yuridis ya yang telah didaftarkan di dalam buku tanah. Sertifikat sendiri itu harus memenuhi atau menjamin kepastian 3 poin. Ya. Ada 3 kepastian. Itu pertama adalah kepastian subjeknya, yakni siapa pihak yang memiliki bidang tanah tersebut atau menguasai bidang tanah tersebut, kemudian kepastian terkait objeknya, terkait luasnya, batasnya, ini timur, utara, barat, selatan ini berhimpitan dengan apa, atau tanahnya dalam kondisi apa, tanah sawah atau tanah pekarangan dan seterusnya gitu ya. Dan yang ketiga adalah kepastian terkait dengan status hak atas tanahnya, apakah itu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan gitu ya, hak milik atas hutan rumah susun, hak tanggungan mungkin, yang mana objek-objek ini bisa kalian lihat di dalam ketentuan pasal 9 PP 24 tahun 97. Kemudian tahapan keempat adalah penyajian data fisik dan yuridis. Jadi kantor pertanahan ini menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah dalam daftar umum yang terdiri dari peta pendaftaran, kemudian daftar tanah, surat ukur, buku tanah, dan daftar nama, dan tahapan yang terakhir adalah penyimpanan daftar umum dan dokumen. Jadi seluruh dokumen-dokumen dan daftar umum yang berkaitan dengan pendaftaran tanah disimpan di kantor pertanahan yang bersangkutan atau di tempat lain yang telah ditetapkan oleh menteri. Mungkin dengan ketentuan ini membuka peluang bahwa sistem penyimpanan dokumen-dokumen pendaftaran tanah itu bisa dilakukan secara fisik ya, mungkin ya ini bisa dilakukan secara digital, jadi membuka kemungkinan sebagaimana harapan dari, kalau kita lihat ya, jadi semua itu serba digital, termasuk pendaftaran tanah itu sekarang secara elektronik, pendaftaran hak tanggungan secara elektronik, dan seterusnya. Nah, untuk poin yang kelima, ini saya kurang tahu apakah ini sudah dijalankan atau tidak, cuma kalau dilihat dari kondisi sekarang, di tahun 2022, ya kembali ke konsepnya ya, bahwa pendaftaran tanah secara digital seharusnya itu juga diikuti dengan penyimpanan daftar umum yang dilakukan secara digital juga gitu ya. Nah, pendaftaran tanah secara sistematik. Jadi pendaftaran tanah secara sistematik itu kalau kita lihat di dalam definisi yang diberikan dalam PP 24 tahun 97 adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan. Nah, pendaftaran tanah secara sistematik ini dilaksanakan oleh adjudikasi. Kalau kalian lihat di dalam pasal 1 PP 2497, adjudikasi itu kegiatan yang dilakukan dalam proses pendaftaran tanah untuk pertama kali melalui pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai suatu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftaran tanahnya. Jadi kalau kalian lihat panitia adjudikasi itu, ini kan dibentuk oleh pemerintah ya. Panitia adjudikasi itu bisa teman-teman lihat di dalam ketentuan pasal 8 PP 24 tahun 97. Ini saya bacakan aja di dalam ketentuan pasal 8-nya. Saya mau double share screen kayaknya nggak bisa ini, tapi saya bacakan aja di dalam PP-nya bahwa susunan panitia adjudikasi di dalam pasal 8 PP 24 tahun 97 itu yang dibentuk oleh menteri terdiri dari, pertama adalah ketua panitia yang merangkap sebagai anggota, kemudian wakil ketua 1 merangkap sebagai anggota juga, wakil ketua 2 merangkap sebagai anggota dari Badan Pertanahan Nasional yang menguasai bidang pendaftaran tanah, kemudian ada anggota dari BPN yang menguasai bidang hak atas tanah, kepala desa atau kelurahan sebagai anggota, satuan tugas pengukuran dan pemetaan, ada satuan tugas pengumpulan data yuridis, dan terakhir adalah satuan tugas administrasi. Jadi setidaknya panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik itu seperti yang tadi saya bacakan di dalam pasal 8 PP 24 tahun 97.
Dasar hukumnya untuk pendaftaran tanah secara sistematik ini dimulai dari ketentuan pasal 8, kemudian pasal 13 sampai dengan pasal 31 PP 24, kemudian di dalam Peraturan Menteri Agraria 397 diatur di dalam pasal 46 sampai 72. Jadi pelaksananya itu adalah kembali lagi ya, penyelenggara pendaftaran tanah adalah Menteri Agraria Tata Ruang kalau sekarang, tapi dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh panitia adjudikasi. Inisiatifnya adalah dari pemerintah, yang mana kalau sistematik itu terstruktur gitu ya, jadi sudah ada apa ini namanya, sudah ada rencana kerja yang akan dilakukan oleh kementerian, yang mana wilayah-wilayahnya pun itu juga ditetapkan oleh menteri. Pendaftaran sistematik ini kalau kita kenal, kalau dulu itu namanya misalnya PRONA ya, Program Nasional. Kemudian kalau di tahun 2018-an itu ada istilahnya PTSL atau pendaftaran tanah sistematis lengkap. Jadi itu semua merupakan bagian dari apa ini namanya, pendaftaran tanah secara sistematik. Berbeda kalau misalnya nanti kayak saya menjelaskan mengenai pendaftaran tanah secara sporadik. Kalau pendaftaran tanah secara sporadik itu inisiasinya itu berasal dari pihak yang berkepentingan, gitu ya. Oh, ini tadi sama ya seperti yang saya bacakan di pasal 8. Kemudian prosedurnya ini dimulai dari penetapan lokasi dan seterusnya. Ini sebenarnya teknisnya ada di dalam Peraturan Menteri Agraria 397. Teman-teman bisa membaca saja, tapi intinya adalah kegiatan dalam sistematis ini lebih panjang, memang lebih panjang, tapi jangka waktunya itu lebih singkat dibandingkan dengan pendaftaran tanah secara sporadik, ya. Kemudian, nah, sedangkan untuk pendaftaran tanah secara sporadik itu di dalam ketentuan pasal 1 PP 2497 disebutkan adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa ataupun secara individual atau massal. Jadi sesuai dengan tadi yang saya berikan bagian gitu ya, bahwa pendaftaran tanah secara sporadik itu terbagi menjadi dua, secara individu maupun massal. Maksudnya apa? Kalau individu ya inisiasinya, misalnya saya punya tanah yang belum didaftarkan, misalnya saya punya bidang tanah, alat buktinya adalah petok, misalnya petok D gitu ya. Maka saya menginisiasi sendiri, maka saya masuk sebagai pendaftaran tanah secara sporadik yang individual. Kalau semisal massal, misalnya gini, ternyata satu kampung di daerah saya itu banyak tanah-tanah yang belum dilakukan pendaftaran tanah. Kemudian kita secara swadaya menginisiasi untuk melakukan pendaftaran tanah secara massal. Maksudnya massal ini ya di suatu wilayah, nanti di kelurahan atau di suatu desa atau gabungan dari kelurahan itu masuk dalam kategori pendaftaran tanah secara proyek. Intinya adalah dilihat dari inisiasinya atau inisiatornya dari siapa. Kalau dari pemerintah itu masuk sebagai sistematik, kalau sporadik itu dari individual atau dari massal. Dasar hukumnya itu diatur di dalam ketentuan pasal 13 sama ya. Kemudian pasal 13 sampai dengan pasal 31 2024. Kemudian di dalam ketentuan Parmen Agraria itu diatur di pasal 73 sampai 93. Jadi pelaksananya itu adalah Kepala Kantor Pertanahan. Cuma mungkin kalau teman-teman lihat nanti siapa pejabat yang menandatangani gitu ya, menandatangani sertifikat itu kalau sistematik dan sporadik berbeda. Kalau sporadik itu pada umumnya adalah Kepala Kantor Pertanahan pada umumnya. Tapi kalau di dalam sistematik itu karena banyak gitu ya yang didaftarkan, itu bisa Kepala Seksi Pendaftaran Tanah biasanya. Itu yang tanda tangan atau namanya apa gitu ya. Intinya adalah Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, dia punya kewenangan untuk melakukan tanda tangan di sertifikat sebagai objek dari pendaftaran tanah secara sistematik. Nah, ini prosedurnya. Kalau dilihat, prosedurnya itu lebih singkat sebenarnya. Cuma jangka waktunya itu lebih panjang. Jadi lebih singkat tapi lebih panjang. Sedangkan kalau sistematik itu lebih singkat tapi prosedurnya agak panjang. Karena kan dia mendaftarkan tanahnya kan bisa di dalam rencana kerjanya itu satu desa. Ya kan lebih banyak itu. Tapi jangka waktu prosedurnya ini untuk melaksanakan ini semua itu lebih singkat dibandingkan dengan pendaftaran tanah secara sporadik. Saya ngasih contoh aja. Saya mungkin di pertemuan lalu saya memberikan contoh. Dulu saya ngekos di daerah Keputih, itu bapak kos saya itu tanya ke saya kalau mau daftarin gimana ya, karena nggak ada program dari pemerintah, ya daftarin langsung aja saya bilang gitu. Ternyata
Ya, memang luasnya itu lebih dari 1.000 karena satu wilayah itu ada beberapa kamar-kamar gitu ya. Itu ternyata jangka waktu yang dari start awal ya itu lebih kurang 2 tahunan untuk sampai terbitnya sertifikat. Memang jangka waktu pendaftaran tanah sporadik ini lebih lebih panjang. 6 bulan syukur-syukur itu sudah keluar, tapi ya tergantung daerahnya juga ya. Mungkin ada daerah-daerah tertentu yang pendaftaran itu lebih singkat, tapi saya ngeliat yang luasnya itu 1.000, nggak nyampe 2.000, 1.700-an itu bisa memakan waktu hampir 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 setahun ya, hampir 2 tahunan untuk terbitnya sertifikat. Tapi kalau pendaftaran tanah secara sistematik itu relatif lebih singkat jangka waktu sampai terbitnya sertifikat ya. Saya tolak ukurnya adalah kapan terbitnya sertifikat itu lebih relatif lebih singkat sistematik dibandingkan dengan sporadik. Nah, ini kegiatan-kegiatan apa saja yang masuk dalam pendaftaran tanah secara sporadik ini diantaranya ini ya, jadi pendaftaran tanah atas bidang yang belum didaftar secara individual atau massal, pendaftaran tanah pemberian hak atas tanah negara, pendaftaran pemberian hak pengelolaan, pendaftaran wakaf tanah hak milik. Ini wakaf ini kayaknya saya sudah jelaskan juga ya. Jadi wakaf itu sebenarnya harus hak milik ya. Kalau wakaf bukan hak milik itu bukan wakaf katanya. Tapi perkembangannya ada lagi. Tapi saya tidak menjelaskan mengenai ini. Mungkin ada di mata kuliah apa ini yang syariah itu mungkin dibahas. Tapi saya tidak membahas lebih lanjut. Intinya adalah kalau wakaf hak milik, karena hak milik ini memiliki jangka waktu yang paling lama karena dia tidak dibatasi jangka waktu, sehingga kalau wakaf itu kan melepaskan secara selamanya. Kalau selamanya kan berarti kan seharusnya hak tanahnya itu yang tidak dibatasi jangka waktu mengenai. Tapi perkembangannya agak sedikit menyimpang gitu ya. Kalau misalnya mau dibahas ya monggo silakan, tapi saya tidak menjelaskan lebih lanjut. Kemudian hak milik atas satuan rumah susun, pendaftaran pemberian hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah pengelolaan. Ini tadi saya kasih contoh yang pendaftaran pemberian hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah pengelolaan itu diberikan surat keputusan pemberian hak guna bangunan atas atau hak pakai tanah pengelolaan, dasarnya adalah perjanjian penggunaan tanah sebagaimana disebutkan di dalam Permen Agraria Nomor 9 Tahun 99. Kalau wakaf tanah hak milik ya pakai akta ikrar wakaf. Kalau hak milik atas satu susun ya pemisahan. Pemberian hak atas tanah negara ya diberikan surat keputusan pemberian hak, yang mana SKP ini kan sama seperti KTUN gitu ya. Kemudian, nah, perbedaan karakteristiknya ini dari keduanya itu ya, saya ya menggeser aja, aja. Nah, jadi antara sistematik dan sporadik itu kalau mau dibandingkan gitu ya, antara sistematik dan sporadik, jadi inisiatifnya kalau dari sistematik itu dari pemerintah, bisa juga pemegang hak tanah kalau semisal wilayahnya itu tidak termasuk dalam peta kerjanya si kementerian gitu ya. Kemudian kalau sporadik itu dari pihak yang berkepentingan, kemudian biaya yang ditanggung itu lebih murah ya dibandingkan dengan sistematik. Kebalik. Sporadik ini lebih mahal dibandingkan dengan sistematik karena sistematik ini ikut pendanaannya termasuk pembinaan sebagian itu dari pemerintah, tidak gratis ya. Pendaftaran tanah secara sistematik ini ada biaya-biaya tapi tidak sebesar kalau pendaftaran tanah secara sporadik. Kemudian adanya panitia adjudikasi itu hanya ada di dalam pendaftaran tanah secara sistematik. Kemudian di sporadik itu tidak ada penyuluhan hukum, tapi kalau di sistematik itu pasti ada penyuluhan hukum yang dilakukan oleh panitia adjudikasi. Kemudian kalau sporadik ini otomatis ya karena inisiatif dari orang yang bersangkutan atau massal, maka orang yang bersangkutan ini harus datang ke kantor pertanahan gitu ya untuk mengajukan pendaftaran tanahnya. Tapi kalau di dalam sistematik pemegang tanah atau pihak yang berhak itu tidak harus datang ke kantor pertanahan karena mereka yang datang ke wilayah kita ya. Kemudian ini contohnya saya tadi kasih contoh ya, misalnya dalam pengumuman data fisik dan data geodetis kalau di sistematik itu lebih singkat karena dia hanya membutuhkan waktu 30 hari, sedangkan di sporadik itu memakan waktu selama 60 hari. Otomatis kan waktunya lebih panjangan sporadik dibandingkan dengan sistematik gitu ya. Mungkin itu untuk perbedaan karakteristiknya. Cuma kalau dilihat dari
kelebihan dari pendaftaran tanah secara sistematik itu pemegang hak atau pihak yang berhak itu tidak perlu datang ke kantor pertanahan pastinya, kan otomatis menghemat biaya, menghemat waktu, kita nggak usah datang ke kantor pertanahan misalnya. Kemudian bidang tanah yang didaftar itu bisa sangat banyak karena itu masuk dalam peta rencana kerjanya si kementerian, itu otomatis akan lebih panjang gitu ya, lebih banyak juga yang didaftarkan. Kemudian biaya pendaftarannya itu bukan gratis ya, tapi sebagian besar itu di-cover sama pemerintah, tapi tetap ada biaya yang harus dikeluarkan, tapi tidak sebesar dengan sporadik. Kemudian waktu pengumuman data fisik dan data juridis itu relatif lebih singkat dibandingkan dengan pendaftaran tanah secara sporadik. Kemudian manfaat dari pendaftaran tanah secara sistematik ini ya pastinya karena tujuan utama pendaftaran tanah itu memang harusnya dilakukan oleh penyelenggaranya adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang, maka dengan adanya pendaftaran tanah ini memberikan manfaat bagi pemerintah, yaitu terwujudnya tertib administrasi pertanahan. Kemudian dengan dilakukan pendaftaran tanah ini dapat mengurangi sengketa yang terjadi di masyarakat atau sengketa tanah yang ada di masyarakat, karena pastinya sertifikatnya lebih kuat ya, karena sertifikat yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Kalau kalian lihat di dalam ketentuan pasal 32 PP 24 tahun 97, tapi kuat akan menjadi mutlak nanti akan dijelaskan di topik tersendiri. Saya tidak menjelaskan ini takutnya overlapping. Kemudian dapat memperlancar kegiatan pemerintah dalam kegiatan misalnya untuk proyek-proyek pemerintah. Misalnya gini, ada kegiatan katakanlah pengadaan tanah untuk kepentingan umum, akan relatif lebih mudah kalau misal itu bidang tanahnya sudah bersertifikat dibandingkan dengan belum bersertifikat. Kemudian manfaat bagi pemegang atas tanah sendiri itu dari pendaftaran tanah secara sistematik itu prosedurnya itu lebih mudah dibandingkan dengan sporadik, karena kita ngikutin aja apa yang disuluhkan atau penyuluhan hukum yang diberikan oleh pemerintah. Biayanya lebih murah, waktunya lebih cepat, kemudian lebih menjamin adanya kepastian hukum, memberikan rasa aman bagi pemegang haknya. Harga tanahnya itu otomatis kalau sudah didaftarkan itu pasti lebih mahal dibandingkan dengan tanah yang belum bersertifikat. Saya pernah memberikan contoh di kelas ini, misalnya rumah atau bidang tanah yang saling berhimpitan, yang satu sudah bersertifikat luas tanahnya katakanlah 100 meter persegi, yang ini belum bersertifikat luasnya 200 meter persegi, harganya yang mana yang lebih mahal? Relatif rata-rata yang lebih mahal adalah yang bersertifikat, walaupun luas tanahnya lebih kecil dibandingkan yang belum bersertifikat, karena lebih menjamin adanya kepastian hukum dan jaminan perlindungan hukum bagi pemegang haknya, gitu ya. Kemudian dengan adanya pendaftaran tanah sendiri, bidang tanah tersebut itu pasti akan dapat dijadikan objek jaminan utang. Ya, saya bukan bicara bahwa bidang tanah yang belum bersertifikat itu tidak dapat dijadikan jaminan utang, bisa, cuma proses hukumnya itu lebih panjang dan tidak semua kreditor itu mau menunggu waktu yang sangat panjang itu tadi, sehingga kalau sudah sertifikat akan relatif lebih mudah untuk memperoleh plafon kredit dari pihak perbankan misalnya gitu ya. Kemudian kalau mau dialihkan juga akan lebih mudah dibandingkan dengan kalau yang belum bersertifikat. Bukan berarti belum bersertifikat tidak dapat dialihkan, tetap dapat dialihkan, tapi prosedurnya akan lebih panjang karena harus diikuti dengan pendaftaran tanah dulu, dibalik nama menjadi atas nama pemilik, baru dialihkan kepada pihak lain. Kemudian dengan adanya pendaftaran tanah ini, keluar sertifikat itu akan lebih penetapan pajak bumi dan bangunan itu lebih presisi gitu ya, jadi tidak keliru dibandingkan dengan bidang-bidang tanah yang belum dilakukan pendaftaran tanah. Hasil dari pendaftaran tanah sendiri itu kalau kalian lihat di dalam ketentuan pasal 19 itu memang sepertinya tidak disebutkan produknya, tapi di dalam PP 2497 itu disebut ada yang namanya sertifikat. Jadi sertifikat ya pakai T kalau kalian lihat di dalam PP 2497 itu sertifikat, bukan sertifikat. Karena ya kita ngikutin peraturannya, kalau yang ngomongin sertifikat ya kita harus punya sertifikat. Bahkan di dalam sertifikat hak laksana itu di cover depannya juga menyebutnya sertifikat, bukan sertifikat pakai F. Kalau sertifikat pakai F itu rata-rata mungkin
kalian ikut seminar, ikut webinar, itu dapat sertifikat, ikut pelatihan, ikut sertifikat, tapi berbeda. Tapi sebenarnya kalau kalian lihat di dalam KPPI ya memang sertifikat, cuma karena peraturannya menyebutkan sertifikat pakai P ya, kita ngikut aja di peraturan undang-undangannya, kita menggunakan istilah sertifikat. Nah, sertifikat ini itu diterbitkan oleh kepala kantor pertanahan kabupaten atau kota. Jadi yang tanda tangan kembali lagi kalau misalnya itu pendaftaran tanah secara sistematik, pada umumnya ditandatangani oleh kepala sesi pendaftaran tanah. Tapi tidak menutup kemungkinan kepala kantor pertanahan tanda tangan. Tapi kalau sporadik itu dapat dipastikan itu ditandatangani oleh kepala kantor pertanahan sendiri, karena lebih sedikit gitu ya. Kalau banyak ya kan capek juga tanda tangan, walaupun tanda tangannya sama, mungkin ya seperti itu. Apakah saya sama-sama aja kan tanda tangannya atas nama kepala kantor kan, dia mewakili untuk dan atas nama kepala kantor pertanahan kabupaten atau kota. Nah, pengertian sertifikat sendiri itu diatur di dalam PP 24 tahun 97. Jadi sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 19 ayat 2 huruf C UPA untuk atas tanah, hak pengelolaan, hak dana wakaf, hak milik atas tanah umum susun, hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Jadi output dari seluruh kegiatan pendaftaran tanah ini berupa sertifikat. Nah, macam-macam sertifikat apa saja yang setidaknya ada di kantor pertanahan itu ya? Ya, sertifikat hak milik, sertifikat hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dana wakaf, hak pengelolaan, hak milik atas tanah umum susun, dan juga hak tanggungan yang mana macam-macam sertifikatnya sebenarnya kembali ke objek pendaftaran tanah ya di dalam pasal 9 PP 24 tahun 97 ini lebih kurang ini yang disebutkan di dalam PP 24 tahun 97. Kalau kalian bandingkan dengan apa yang ada di dalam pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria, yang mana di pasal 16 itu ada penyebutan hak atas tanah yang bersifat tetap, itu kan ada 7 ya. Hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memiliki hasil. Disebutkan sebagai hak atas tanah yang bersifat tetap, tapi hak sewa, hak membuka tanah, hak memiliki hasil itu bukan merupakan objek pendaftaran tanah, sehingga disimpulkan di sini bahwa hak sewa, hak membuka tanah, hak memiliki hasil itu karena bukan merupakan objek pendaftaran tanah, maka tidak diterbitkan sertifikat. Jadi nggak ada sertifikat hak sewa, sertifikat membuka tanah, sertifikat memungut hasil, itu nggak ada. Karena kalau saya mengutip pendapatnya Prof. Sri Hayati bahwa membuka tanah dan memungut hasil itu merupakan bagian dari hukum adat, yang mana membuka tanah dan memungut hasil itu merupakan kewenangan. Cuma di pembentuk undang-undang itu menempatkan membuka tanah dan memungut hasil itu sebagai bagian dari hak atas tanah yang bersifat tetap. Kalau hak atas tanah yang bersifat sementara, ya otomatis bukan, karena hak atas tanah bersifat sementara itu yang disebutkan di pasal 53 PP, bukan PP, Undang-Undang 5 tahun 60 itu dalam waktu singkat akan dihapuskan, katanya pemerintah. Cuma itu juga bukan merupakan objek dari pendaftaran tanah. Sehingga dengan demikian hak atas tanah bersifat sementara itu bukan merupakan objek yang otomatis kalau bukan merupakan objek maka tidak diterbitkan sertifikat. Nah, yang unik adalah tanah negara. Tanah negara di dalam pasal 9 PP 2497 itu merupakan objek pendaftaran tanah. Cuma tanah negara itu tidak diterbitkan sertifikat hak atas tanah karena kembali lagi tanah negara adalah tanah yang belum dilekati oleh hak atas tanah tertentu dan tidak dimiliki oleh pihak siapapun, tapi dikuasai oleh negara. Dengan demikian tanah negara ini hanya dibukukan saja, tapi tidak diterbitkan sertifikat. Sama seperti kalau semisal apa yang namanya di dalam PP 18 tahun 2019 tentang hak wilayah masyarakat umum adat itu ketentuan yang di PP 18 tahun 2019 itu dibukukan saja, tapi tidak disertifikatkan sertifikat karena ya mungkin kurang dapat memenuhi tiga tadi ya, kepastian siapa subjeknya, siapa objeknya, mungkin agak kesulitan gitu menentukan berapa batas-batasannya. Kemudian siapa apa namanya status atas nama itu apa, dan juga subjeknya siapa, apakah di atas namakan kepala desanya atau kepala kelurahannya atau kesatuan masyarakat hukum adatnya. Kemudian kalau disertifikatkan pun juga kan saya rasa itu percuma juga gitu ya, karena dijual kan nggak bisa, mau dialihkan nggak bisa juga, diwariskan apalagi, sehingga apa fungsinya
disertifikatkan kalau ternyata kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum terhadap atasan tersebut itu tidak dapat dilakukan. Cuma perkembangannya itu kalau nggak salah di dalam PP 18 tahun 2021 disebutkan bahwa hak pengelolaan itu dapat diberikan di atas tanah wilayah masyarakat hukum adat kalau nggak salah loh ya. Nah ini perkembangannya apakah boleh gitu ya. Padahal hak wilayah itu bukan merupakan objek, sedangkan HPL itu merupakan objek pendaftaran tanah. Bagaimana cara mendaftarkan tanahnya ini belum ada apa ya peraturan teknis yang mengatur mengenai hal tersebut, termasuk juga hak guna usaha. Perkembangannya bahwa hak guna usaha itu yang awalnya hanya berada di atas tanah negara saja, hanya dapat diberikan di asal tanah negara saja, tapi perkembangannya itu dapat diberikan di atas tanah HPL. Apakah boleh? Kalau kembali ke prinsip, sebenarnya prinsip dalam OPA dia bertentangan. Tapi nggak tahu, ini masih belum ada peraturan teknis yang mengatur mengenai hal tersebut. Mungkin teman-teman mau tertarik membahas ini ya silahkan gitu ya, entah dibuat seminar atau mau dibuat jurnal atau dibuat tulisan skripsi, tesis, disertasi, yang monggo silahkan gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan perkuliahan kita ini, terkait dengan pendaftaran tanah secara sistematik dan sporadik. Untuk teknisnya, silakan teman-teman eksplor sendiri di dalam Permen Agraria nomor 3 tahun 97, karena saya tidak menjelaskan secara teknis ini apa yang harus dilakukan, ini kewenangannya apa, itu teman-teman bisa baca sendiri. Intinya adalah hari ini saya menjelaskan mengenai apa itu pendaftaran tanah secara sistematik dan sporadik. Mungkin di pertemuan selanjutnya oleh dosen lain akan dijelaskan lebih teknis. Cuma saya tidak yakin, karena kalau teknis itu tidak terlalu dijelaskan gitu ya. Karena kalian harus mengeksplor sendiri. Ibaratnya jangan nerima dari apa yang disampaikan, tapi kalian harus mengeksplor sendiri materi-materi yang belum disampaikan oleh dosen yang bersangkutan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait perkuliahan kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat kalian. Saya akhiri kuliahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.